Oke, selamat siang. Kita belajar tentang mekanisme katup, pengenalan komponen-komponen silinder head. Jadi kita ikuti bagaimana mendiagnosis dan memperbaiki serta pengenalan komponen-komponen kepala silinder. Langsung saja. Oke, kita mengenal komponen daripada engine. Ini adalah sebuah engine yang bagian atas cover dari kepala silinder, yang di bawah ini adalah kepala silinder, yang bagian bawahnya lagi adalah blok silinder, yang di bawahnya blok silinder adalah carter, tempat penampungan oli atau bak oli. Jadi kita mengenal dulu bagian kepala silinder itu terdiri dari beberapa komponen apa saja. Kita melepas cover yang ada di kepala silinder. Jadi kita gunakan kunci T untuk melepas baut-baut yang ada di kepala silinder. Jadi kita melepas baut harus secara silang. Yang pertama dari arah pojok bagian kanan, pojok bagian samping, bagian kanan pojok, bagian samping, dan seterusnya. Jadi kita melepas cover kepala silinder. Kita taruh. Terus kemudian kita sudah mengetahui di dalamnya apa saja yang ada di dalam kepala silinder. Ya, ini kita sebut mekanisme katup. Pengertian dari mekanisme katup adalah untuk menggerakkan beberapa katup yang digerakkan oleh pergerakan poros singkol. Jadi kita kenal di sini ada pegas, ada katup in, dan katup X. Ya, kita kembali posisi silinder pertama. Ya, mesin ini posisi silinder pertama berdekatan dengan sistem pendingin. Ya, kita jangan sampai lupa, silinder pertama berdekatan dengan sistem pendingin. Ini adalah puli untuk penggerak daripada sistem pendingin. Jadi kita harus tahu silinder pertama yang mana, silinder yang kedua yang mana, sampai silinder keempat yang mana. Ya, jadi di sini ada 4 silinder, silinder 1, silinder 2, silinder 3, silinder 4. Dan silinder 1 berdekatan dengan sistem pendingin. Ya, kita dikenal dengan berdekatan dengan puli sistem pendingin. Dan silinder keempat tentunya berdekatan dengan transmisi. Ini adalah pergerakan dari flywheel. Flywheel itu adalah roda gila. Kalau kita sebut bahasa Inggris roda gila. Dan kalau kita sudah mengetahui silinder 1 hingga silinder 4, komponen tadi ada yang kita sebut di sini adalah mekanisme katupnya apa saja. Kita kenal di sini ada rocker arm, ya. Ini ada rocker arm. Rocker arm ini bahasa bingkilnya kita sebut sebagai manuan, pelatuan. Ya, kita sebut sebagai pelatuan, manuan, atau bahasa yang kita gunakan dalam bahasa materi adalah rocker arm. Ini ada rocker arm untuk membuka, fungsinya adalah untuk membuka dan menutup katup yang digerakkan oleh pergerakan piston, pergerakan dari poros singkol. Oke. Nah, di mana posisinya katup? Katup in. Di sini ada satu, di sini 16 valve, ya, 16 valve. Berarti satu silinder itu ada 4 buah katup yang kita sebut katup in atau katup masuk, dan yang kedua adalah katup X. X itu adalah katup buang. Katup X atau katup buang itu lebih kecil, ya, dibandingkan dengan katup masuk. Karena katup masuk untuk menghisap daripada campuran bahan bakar menuju ke ruang pembakaran. Katup X, ya, fungsinya adalah untuk mengeluarkan pembuangan sisa-sisa pembakaran yang sudah terjadi dalam proses pembakaran. Ya, atau yang kita sebut combustion, sisa pembakarannya. Oke, jadi kita sudah mengenal ada 4 katup yang ada dalam satu buah silinder. Terus kemudian selain komponen daripada mekanisme katup ini ada rocker arm dan juga ada katup, ada pegas, ya, ada intake manifold, buang, intake manifold, dan exhaust manifold. Ya, di sini ada lubang manifold hisap dan manifold buang. Oke, ya. Terus bagaimana kita untuk melepas daripada komponen kepala silinder? Oke, kita lanjutkan. Komponen mekanisme kepala silinder ini, kalau kita lepas, pertama kita harus mempersiapkan kunci peralatan. Ya, kita gunakan
kunci shock ukuran 14 mm ya. Dengan demikian kita juga tidak diperbolehkan untuk melepas baut-baut di kepala silinder dengan secara tidak sesuai dengan prosedur SOP-nya. Jadi yang pertama ya, kita lihat, kita melepas baut dari pojok kanan sifatnya silang sama di pojok sebelah kiri, kemudian pojok sebelah kanan, kemudian pojok sebelah kiri, pojok sebelah kanan, pas tengah, ini sampai selesai semua. Terus oke, kita kembali. Mengapa silang? Ya, silang dari angka 1. Kalau kita seperti obat nyamuk ya, obat nyamuk kalau untuk melepas ya kita dari luar. Berarti obat nyamuk itu kan lingkaran, tetapi kita dari luar yang sifatnya seperti siklus obat nyamuk ya. Itu kalau kita melepas dari luar. Tetapi kalau kita memasang, kita momennya untuk memasang mekanisme kepala silinder, kita harus pengencangannya harus dari dalam, baut dalam. 1. Ini kita melepas 1, urutannya 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ada baut 10, kita harus hilang. Ya, itu kalau kita melepas dari luar. Tapi kalau kita memasang, pengencangannya dari dalam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, ingat, jangan sampai kalian mengencangkan baut atau mengeluarkan atau melepas kepala silinder, pengendoran baut dari dalam. Ini nggak boleh. Ya, kita harus kalau melepas kepala silinder harus pengendorannya dari baut luar yang sistemnya adalah silang. Ya, seperti baut nyamuk. Oke. Kita lihat. Ya, kita lepas. Di sini tinggal ada blok silinder. Pas kita kenal kepala silinder yang kita lepas. Di sini ada beberapa komponen yang bagian bawah kepala silinder. Bila kita lihat tadi adalah ada ruang kompresi, ruang pembakaran. Ya, ini adalah ruang pembakaran yang terdiri di dalamnya ada beberapa lubang. Ya, termasuk ada lubang katup, batang katup. Ya, ada lubang busi. Ya, juga ada lubang oli untuk pengeluaran oli, sirkulasi oli untuk sistem pelumasan. Juga ada water jacket, jadi mantelnya pada aliran sistem pendingin. Jadi sistem pendingin mengalirkan, mensirkulasikan, dia terjadi tidak terjadi overheating. Jadi mesin ini tetap dalam kondisi yang dingin atau yang normal. Nah, kita kenal ada katup, ya tadi katup in dan katup X. Yang katup in itu lebih besar. Jadi fungsinya adalah untuk menghisap saluran campuran bahan bakar menuju ke ruang pembakaran. Ya, melalui mekanisme katup, membuka dan menutup. Ya, lebih besar katup in. Jadi yang kedua katup X atau katup buang. Ini adalah lebih kecil dibandingkan dengan katup X. Oke ya, kita sudah mengenal, kita tidak melepasnya, jadi kita cukup mengetahui daripada kerusakan atau mendiagnosis atau mengenal komponen-komponen kepala silinder. Terus kemudian kita mendiagnosis kerusakan itu bagaimana yang terjadi pada kepala silinder. Kerusakan pada umumnya bila mana sistem pendingin tidak berfungsi atau tidak bersirkulasi, ya, kerataan daripada kepala silinder ini bisa terjadi
keretaan atau bisa juga terjadi kemoletan. Bila mana pada permukaan dasar kepala silinder ini molet ya atau retak, tentunya kompresi engine ini akan bocor. Ya, jadi tidak boleh ada kebocoran. Ini dari kerataan kepala silinder harus benar-benar rapat dan tidak boleh ada terjadi kebocoran. Ya. Terus kemudian pada katupnya ini juga tidak boleh ada kebocoran. Ini harus rapat. Ya. Kalau ini sudah rapat, ya maka kita tidak mengkhawatirkan terjadi kompresi bocor. Ya, karena ini terjadi keausan membuka dan menutup bisa terjadi juga kebocoran. Ya. Bagaimana kalau kita mengetahui kepala silinder ini retak atau ada kemoletan? Kita cukup mengukur dengan memeriksa dengan mistar baja. Posisikan pada posisi yang datar. Di sini. Dan mistar baja. Dengan memeriksa mistar baja dengan sistem silang atau sesuai dengan SOP-nya, ya juga harus kita memperhatikan spesifikasinya, ya pengukuran berapa mili. Ini kita pelajari juga pemeriksaan mendiagnosis kerusakan pada kepala silinder. Kalau ingin mengetahui kerataannya, kita bisa menggunakan penetran warna. Jadi kita memberi cat pewarna atau penetran supaya mudah untuk mengenal keretaan atau mengetahui keretaan pada kepala silinder. Nah, kepala silinder ini sendiri sangat mudah untuk memuai karena terbuat dari campuran aluminium, ya putihan aluminium. Jadi terbuat dari aluminium. Bila mana sirkulasi sistem pendingin dan oli tidak berfungsi, maka komponen-komponen dan kepala silinder ini bisa terjadi kerusakan. Ya, misal contoh sistem pendingin airnya nggak ada, tidak sampai ke sirkulasi pada kepala silinder, bisa menyebabkan kemoletan. Ya, kemoletan yang ada di permukaan kepala silinder, atau bisa juga terjadi keretaan yang terjadi pada kepala silinder. Itu kalau airnya nggak bisa bersirkulasi pada sistem pendingin. Tentunya sistem pendingin sangat berperan atau berpengaruh pada sebuah engine. Ya. Terus kemudian yang oli tadi, lubang oli, ini lubang water jacket ya, atau mantel air, lubang oli, fungsinya oli adalah untuk melumasi semua komponen yang bergerak yang ada dalam sebuah engine. Komponen apa saja yang bergerak? Ya, diantaranya adalah pada yang di kepala silinder ada batang valve, ada camshaft atau noken as, ada rocker arm dan lain sebagainya. Ini harus terjadi pelumasan. Kalau tidak ada pelumas, maka bisa menyebabkan keausan atau kemacetan pada komponen-komponen kepala silinder. Ya, jadi kita harus mengetahui bagaimana kerusakan yang terjadi pada kepala silinder sebelum kita melangkah pada blok silinder. Ya, kepala silinder bahasa materi kita adalah head silinder head. Kepala silinder itu sama. Ya. Oke, sekian dari saya. Untuk memasangnya kembali, kita harus menggunakan prosedur sesuai dengan SOP-nya. Ya, jadi untuk pengencangan baut dari dalam untuk pengencangannya. Ya, kalau untuk melepas dari luar. Ya. Oke, kita sudah mempelajari kepala silinder dan mendiagnosis kerusakan yang ada pada kepala silinder atau silinder head. Jadi kita kembalikan lagi, kalau kita untuk pengencangan bautnya dari dalam. Dan sekali lagi dari dalam dengan sistem silang sesuai dengan prosedur operasional prosedurnya. Ya, sesuai dengan SOP-nya. Jadi kita sekali lagi, engine terbagi menjadi dua bagian komponen utama.
Yang pertama adalah bagian atas adalah kepala silinder atau silinder head, bagian bawah blok silinder. Ya. Jadi dua bagian utama ini tidak boleh terjadi atau ada kebocoran di ruang pembakaran. Kita usahakan antara kepala silinder dan blok silinder benar-benar rapat. Tidak boleh terjadi adanya sebuah kebocoran yang menyebabkan mesin atau engine ini kompresinya bisa bocor kalau terjadi kebocoran. Ya, otomatis langkahnya juga akan lembek. Oke, mesin ini adalah tipenya mesin SUHC. Ada 16 valve. Ya, 16 valve. Oke, terima kasih sudah mempelajari kepala silinder. Di pertemuan mendatang, insya Allah kita mempelajari beberapa komponen dan mendiagnosis kerusakan pada blok silinder. Ya, terima kasih. Selamat beraktivitas dan belajar. Tetap semangat. Salam semangat dan salam kompak selalu.